Halo teman-teman, perkenalkan saya Chelsea Elovani Beruginting. Di sini saya berasal dari kelas E, teman-teman. Di sini saya akan membahas sebuah topik yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu eksistensi bahasa Indonesia di kalangan generasi milenial dan generasi Z. Nah, topik ini sangatlah menarik, teman-teman, karena bahasa Indonesia itu bukan hanya sekadar untuk alat berkomunikasi, tetapi juga identitas dan kebanggaan dari bangsa kita. Namun, di tengah perkembangan teknologi dan budaya global saat ini, posisi bahasa Indonesia mulai menghadapi tantangan-tantangan baru, terutama dari cara generasi muda berbahasa. Sebelum masuk ke situ, mari kita pahami dulu apa sih itu eksistensi. Secara sederhananya, eksistensi itu adalah keberadaan sesuatu yang nyata dan diakui keberadaannya. Jadi ketika kita membahas eksistensi bahasa Indonesia, maksudnya adalah sejauh mana bahasa Indonesia masih digunakan, dihargai dan diakui keberadaannya oleh dalam kehidupan generasi muda sekarang. Nah, apa sih itu generasi milenial dan generasi Z? Nah, teman-teman, generasi milenial adalah mereka yang lahir antara tahun 1981 sampai 1996. Sedangkan generasi Z adalah mereka yang lahir antara tahun 1997 sampai 2012. Gitu, teman-teman. Jadi, kedua-dua generasi ini masih memiliki persamaan, yaitu sama-sama dekat atau akrab dengan dunia digital, dan kebiasaan mereka berbicara atau berkomunikasi pun jauh berbeda dari generasi sebelumnya. Nah, dari situlah muncul eksistensi bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, coba perhatikan cara kita berbicara sehari-hari. Banyak sekali kata-kata asing yang tanpa sadar kita campur dalam percakapan kita sehari-hari, seperti healing, vibe, update, deadline, meeting. Mungkin terkesan sepele, tetapi kalau terus-menerus dilakukan, kebiasaan ini membuat bahasa Indonesia kehilangan ruang dan maknanya sendiri. Selain itu, media sosial juga punya pengaruh besar, teman-teman. Bahasa yang digunakan di platform TikTok, Instagram, X seringkali tidak baku dan bahkan cenderung menggunakan campuran bahasa asing dan bahasa gaul, teman-teman, yang kadang melupakan kaidah bahasa yang sebenarnya. Namun, di sisi lain, bahasa Indonesia juga punya peluang besar untuk tetap eksis. Kita bisa lihat bahwa bahasa Indonesia sampai sekarang masih berfungsi sebagai bahasa pemersatu bangsa di tengah keberagaman ratusan bahasa daerah kita. Nah, bahkan bahasa Indonesia kini mulai dipelajari di lebih dari 50 negara di dunia. Banyak universitas luar negeri yang sudah membuka program studi bahasa Indonesia, teman-teman, dan itu membuktikan bahwa bahasa kita diakui secara internasional. Selain itu, banyak anak muda yang masih justru bangga menggunakan bahasa Indonesia lewat kreativitasnya, yaitu seperti musik, film, podcast, atau konten media sosial. Bahasa Indonesia juga termasuk bahasa yang dinamis, artinya bahasa ini bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kita tidak perlu menolak kata-kata asing sepenuhnya, tapi kita bisa menggunakannya dengan bijak tanpa melupakan bentuk baku bahasa Indonesia. Misalnya, kita tetap pakai istilah asing untuk konteks tertentu. Sebagai generasi muda, peran kita sangat penting untuk menjaga keberadaan bahasa kita, bahasa Indonesia. Kita bisa mulai dari hal kecil seperti menggunakan bahasa Indonesia dengan baik di media sosial, membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia, serta mendukung karya-karya lokal yang menggunakan bahasa kita sendiri. Nah, menggunakan bahasa Indonesia bukan berarti ketinggalan zamannya, teman-teman. Justru menggunakan bahasa Indonesia dengan kreativitas dan gaya modern kita bisa menunjukkan bahwa bahasa ini tetap hidup dan relevan. Kesimpulannya, teman-teman, eksistensi bahasa Indonesia di generasi milenial dan generasi Z ini tidak hilang, tetapi sedang beradaptasi. Bahasa Indonesia tetap ada dalam bentuk penggunaannya menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
Nah, tantangan utamanya bukan pada globalisasi, tapi kesadaran kita untuk terus menjaga dan menghidupkan bahasa ini. Karena pada akhirnya bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tapi juga cerminan jati diri bangsa kita. Nah, sekian dari saya teman-teman. Mohon maaf kalau ada kata-kata atau ucapan saya yang menurut teman-teman salah. Saya minta maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Om Swastiastu dan salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Terima kasih.